Ya, selamat pagi, semangat pagi anak-anak hebat kelas 4A. Jumpa kembali dengan Pak Andra dalam pembelajaran tematik hari ini. Pak Guru berharap anak-anak sudah mempersiapkan semuanya untuk belajar hari ini. Simak videonya dengan baik dan persiapkan diri dengan baik untuk ujian mid semester hari Senin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6, buku tema 4B, subtema 3, energi alternatif. Sudah siap belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan buku halaman 108, pembelajaran 6. Silakan amati gambar yang ada dalam buku atau yang ada di video, yaitu adalah gambar mobil tenaga surya. Menghemat energi itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Sebagian besar sumber energi yang digunakan manusia merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Kewajiban lainnya yang dapat kita lakukan adalah menemukan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini telah banyak dikembangkan mobil yang dijalankan dengan energi matahari. Menggunakan mobil tersebut akan sangat menguntungkan karena kita tidak perlu membeli bensin. Nah, itu dia gambar mobil tenaga surya. Di Kota Kupang juga ada, tapi bukan mobil tenaga surya, tapi mobil listrik. Jadi kalau tidak bepergian kemana-mana, mobilnya dicas dulu, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap jenis kerja yang dilakukan pasti menggunakan energi, baik energi matahari, energi listrik, energi makanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dalam penggunaan energi harus diperhatikan agar menjamin keberlangsungan hidup manusia di kemudian hari. Contoh hak dalam menggunakan energi. 1. Mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. 2. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Dan yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. Yang keempat, mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Dan yang kelima adalah terhindar dari kelangkaan energi. Nah, itu dia adalah hak yang patut kita dapatkan dalam menggunakan energi. Jika kita sudah mendapatkan hak kita sebagai manusia, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Contohnya adalah menggunakan energi secara bijaksana atau secara bijak, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Dan yang kelima adalah menghemat penggunaan energi, ya. Nah, nanti di terakhir nanti ada Pak Guru akan informasikan tentang berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya, ya. Jadi terus simak materinya sampai akhir. Ya, di video ini Pak Guru sudah jelaskan tadi bahwa Pak Guru akan menginformasikan tentang berinovasi dalam energi alternatif. Ini seharusnya kalau misalnya kita sekolah normal, kita akan prakteknya di kelas seperti kakak-kakak kelas 5 sebelumnya juga kami praktek di dalam kelas per kelompok, ya. Tapi di sini Pak Guru akan informasikan adalah percobaan baterai lemon dan kentang, ya. Anak-anak bisa lihat di buku halaman 111 percobaan baterai lemon, bahwa lemon itu mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Kita dapat melakukan percobaan untuk mengetahui kandungan elektrolit tersebut, ya. Alat-alat yang biasa digunakan itu adalah lemon, terus tembaga, terus 3 paku, 4 kabel penjepit. Biasanya kalau tidak paku berarti uang koin, ya, koin tapi bukan koin yang perak, ya, koin emas.
500 itu bisa, dan juga sebuah lampu LED dan kabel ya. Nah, melalui percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa kandungan elektronik yang terdapat pada lemon itu juga dapat menghasilkan listrik ya. Ada juga kentang. Nah, ada juga kentang. Jadi selain lemon ada juga kentang, ada juga jagung, ada ubi ya. Itu yang di pembelajaran 1 sudah dibahas, yaitu termasuk dalam energi alternatif bioetanol ya. Di halaman anak-anak bisa lihat kembali di video sebelumnya atau di buku cetak halaman 81, yaitu energi bioetanol itu diubah atau menggantikan bensin, yaitu dari bahan ubi jalar atau singkong juga, sagu dan juga jagung. Selain itu juga ada kelapa sawit, bunga matahari ya, buah jarak, kacang tanah dan kacang kedelai itu adalah sebagai pengganti bahan bakar solar, seperti itu. Nah, ini kentang juga. Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang merupakan salah satu larutan elektrolit. Larutan elektrolit sendiri adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sama juga dengan yang di jeruk ya, di lemon tadi. Adanya listrik pada kentang dapat diamati melalui menyalanya lampu LED ya, ketika dihubungkan pada kentang. Nah, ini kalau harusnya kita praktek itu lebih gampang, seperti itu. Kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebut dengan larutan elektrolit. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di kakak-kakak kelas di tahun ajaran sebelumnya itu kita praktek, dan juga setiap kelompok itu membuat laporan prakteknya, seperti itu ya. Semoga pandemi COVID cepat berlalu supaya kita tatap muka, supaya seperti praktek-praktek seperti ini adalah lebih gampang kita lakukan. Tinggal siapkan alat dan bahan, terus kita praktek. Nah, itu dia adalah percobaan baterai lemon dan kentang. Yang berikut adalah anak-anak perhatikan buku halaman 109. Di situ ada sumber energi, anak-anak lengkapi tabel itu ya. Melengkapinya air, hak kita apa, kewajiban kita apa. Selain air apalagi ya, sumber energi. Anak-anak tulis, lengkapi tabel itu ya. Itu dia informasi materi hari ini, pembelajaran 6. Terima kasih. Dan berakhirnya pembelajaran 6 berarti berakhir juga pembelajaran dengan menggunakan buku tema 4B selalu berhemat energi, yang di dalamnya ada 3 subtema, yaitu manfaat energi. Yang pertama itu adalah sumber energi, kedua manfaat energi, dan yang ketiga adalah energi alternatif. Terima kasih. Siapkan diri dengan untuk menghadapi ujian selama 1 minggu mulai tanggal 21 sampai dengan 26. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.